haleluya. Kita tahu hari ini adalah harinya ya Tuhan ya. Saudara yang kasih nama Yesus, walaupun semua hari adalah harinya Tuhan, saya percaya ini hari yang spesial. Ya, karena Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada saudara pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya saudara sudah membukakan hati untuk itu, haleluya. Supaya ibadahmu berkenan pada hari ini, amin. Oleh sebab itu, hingga pada akhirnya nanti mari ikuti saudara ya. Saudara tetap bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, saudara tetap beribadah ya. Sambil mendengarkan firman Tuhan, saudara tetap bersekutu dengan Roh Kudus karena kita masih di dalam ibadah. Puji nama Tuhan. Nah, tema kita yaitu menuai di masa sukar. Oh, puji nama Tuhan ya. Pasti semuanya suka menuai. Bukan menuah ya, tapi menuai, ada i-nya. Jangan menuah saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, menuai itu tentu tidak bisa dipisahkan dengan apa? Menabur. Haleluya. Itu pasti ya. Kalau saudara mau menuai berarti saudara harus menabur. Haleluya. Saudara tidak akan bisa menuai jikalau saudara tidak menabur. Kalau saudara menuai tanpa menabur, berarti itu saudara mengambil bukan yang menjadi milik saudara. Bukan yang menjadi hak saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena firman Tuhan berkata, mari kita buka Kejadian 8 ayat 22. Ini firman Tuhan, berarti perkataan Tuhan saudara ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan siang dan malam. Firman Tuhan berkata selama bumi masih ada, selama saudara masih ada, selama saudara masih hidup di bumi ini, maka hukum menabur dan menuai itu akan terjadi. Ya, saudara akan menuai jikalau saudara menabur. Saudara, inilah firman Tuhan. Saya percaya kita semua suka menuai ya. Menuai. Apalagi saudara menuai ini kemenangan, keberhasilan, menuai materi. Wow, luar biasa ya. Hari ini jikalau saudara menuai, pasti saudara bersuka cita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi kita akan belajar bagaimana saudara bisa menuai kalaupun saudara mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit saudara ya. Seperti keadaan saat ini, pandemi COVID-19. Tetapi bagi anak Tuhan sebenarnya saudara ini tidak berlaku. Haleluya, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak akan diubahkan oleh situasi dan keadaan dunia. Karena apa saudara? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran saudara berarti tidak pernah gagal. Bagaimanapun gonjang-ganjingnya dunia ini, bagaimanapun berubahnya dunia ini saudara, tapi firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan akan digenapi di bumi ini sempurna dan segera. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kepada siapakah firman Tuhan ini digenapi? Tentu bagi saudara, bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, bagi saudara yang melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan digenapi bagi saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalau saudara bisa menuai tiap-tiap hari, tentu hidup saudara akan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tidak akan kekurangan. Pasti saudara. Haleluya. Dan Tuhan tentu suka dengan hal itu. Ya, Tuhan tidak suka saudara anak-anak Tuhan, gereja Tuhan kekurangan. Tapi Tuhan suka saudara anak-anak Tuhan berkelimpahan dalam segala hal. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi dikatakan selama bumi masih ada, ini harus diberlakukan. Ini
Hukumnya Tuhan. Amin. Ini hukumnya Tuhan, saudara. Kalau saudara mau menuai, saudara harus menabur. Kalaupun kehidupan saudara katakan, ya ini keadaan ini sulit, sukar, bagaimana mau menuai. Tapi firman Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Haleluya. Karena Tuhan berkuasa untuk melakukan, untuk menggenapi firman-Nya, saudara ya. Bagi kita yang tetap percaya terus pada Tuhan, yang tetap percaya pada firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi hukum menabur dan menuai itu sudah ditetapkan oleh Tuhan ya. Selama bumi masih ada, amin. Takkan berhenti saudara untuk musim menabur dan menuai. Tidak akan berhenti musim menuai dan menabur. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, dan ini akan berlaku terus bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Dan yang percaya dan yang melakukannya ya. Cepat atau lambat saudara, Tuhan pasti akan menggenapinya. Amin. Karena waktunya adalah waktu Tuhan yang terbaik. Benar saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Hidup kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Saya percaya saudara sering mendengarkannya. Hidup saudara itu ditentukan oleh firman Tuhan. Bukan ditentukan rencana atau rancangan saudara. Bukan ditentukan situasi dan keadaan saudara. Sesulit bagaimanapun bukan itu kehidupan saudara. Tapi kehidupan saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidupmu, maka itulah yang jadi. Amin. Karena saudara sudah di dalam Tuhan. Jadi aturan Tuhan yang jadi dalam hidupmu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi ini bukan hanya menuai secara materi, tapi dalam segala hal. Amin. Ya. Dikatakan saudara, kita buka sebentar yuk. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yuk kita baca saja bersama-sama. 1, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai hidup yang kekal. Bahkan hidup juga saudara selama masih ada di bumi. Hidupnya bagaimana saudara? Hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Oh luar biasa. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dia mempunyai hidup yang kekal, hidup di sorga dan juga hidup di bumi ini. Hidup di bumi ini bagaimana dia mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi tidak kekurangan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi itu terjadi saudara. Saudara akan menuainya jikalau saudara menabur. Kalau saudara menabur kasih, maka saudara akan menuai kasih. Kalau saudara menabur senyum, maka saudara akan menuai apa? Senyum. Haleluya. Kalau saudara menabur doa, maka saudara akan apa? Mendapat jawaban doa. Amin. Amin kan saudara. Haleluya. Pasti. Haleluya. Kalau saudara menabur doa, maka saudara akan mendapat jawaban doa. Saudara menantikan jawaban doa, tapi saudara tidak pernah berdoa. Gak bisa. Dari mana saudara? Atau tetangga saudara berdoa. Ya, sebelah kos saudara berdoa untuk saudara. Ya, sehingga saudara menantikan, oh dia sudah berdoa untuk saya. Oh hamba Tuhan, gembala sidang udah berdoa untuk saya. Berarti saya menantikan jawaban doa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi saudara yang lebih benar itu, kalau saudara berdoa maka saudara akan mendapat jawaban doa. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saudara menabur iman, maka saudara akan menuai apa? Apa saudara? Mujizat. Amin. Saudara menabur iman, maka saudara akan menuai mujizat. Saya percaya kita juga semuanya pasti suka dengan mujizat. Ya. Apalagi kalau saudara sakit. Ada yang sakit, lalu saudara berdoa, dalam nama sembuh, mujizat Tuhan terjadi. Oh langsung sembuh, kalau bisa seperti itu ya. Oh saudara pasti, haleluya, puji nama Tuhan. Benarlah Tuhan itu hidup, benarlah bilur-bilur harus menyembuhkan. Nah saudara yang kasih nama Yesus, saudara dikuatkan. Tetapi saudara, nah bagaimanapun keadaan, tapi firman Tuhan itu tetap iya dan amin. Haleluya. Kalau saudara menabur kebaikan, maka saudara akan menuai kebaikan. Saudara menabur, apa saudara? Rajin. Ya rajin bekerja. Rajin apa saudara? Rajin kuliah. Maka saudara akan menuai apa? Menuai yang bekerja menuai upah.
Ya, haleluya. Ya pastilah. Kalau dia rajin saudara menabur, dia akan menuai apa? Upah. Kalau dia rajin saudara kuliah, belajar, studi, maka dia akan menuai apa? Nilai yang terbaik. Jangan saudara harapkan, wah aku pasti menuai nilai yang terbaik. Ini semester akhir. Ya pasti. Aku sudah berdoa, aku sudah anak Tuhan, aku sudah pelayan. Oh siang malam aku melayani Tuhan, pasti aku mendapat nilai yang terbaik. Tapi belajar dong, haleluya. Bagaimana saudara mengikuti ujian kalau saudara tidak belajar? Bingung saudara nanti ya. Jadi saudara harus apa? Belajar supaya saudara bisa menuai nilai yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saudara menabur materi, maka saudara akan menuai apa? Materi, itu pasti. Ya, jangan saudara yang kasih nama Yesus harapkan saudara tidak pernah menabur materi, tapi saudara maunya menuai. Nanti aku menuai ini, pulang dari sini aku menuai materi. Ya, sepanjang jalan saudara tidak melihat ke depan, tapi melihat ke belakang. Ya, kalau ada dompet yang jatuh, kalau ada uang yang jatuh, ya, kalau ada handphone yang jatuh, oh, bisa dijual, bisa digadaikan. Nah saudara, tidak benar seperti itu, haleluya. Tapi lakukanlah, amin, dengan benar, haleluya. Lakukan dengan benar, maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidupmu, amin. Firman Tuhan berkata, Galatia 6 ayat 7, dikatakan, 1-2 ya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, benar. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi Tuhan itu memiliki ketetapan pada firman-Nya ya. Jadi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai, tidak melebihi daripada itu. Maksudnya itu saudara, kalau senyum saudara ini tadi tabur, maka senyum akan saudara tuai. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalaupun nanti hasilnya lebih daripada yang saudara apa? Hasilnya itu lebih daripada yang saudara tabur, haleluya. Hasil yang saudara tuai itu pasti lebih daripada apa yang saudara tabur. Saudara sekali memberikan senyum. Nah ya, berkali-kali nanti saudara akan mendapatkan ya senyum, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah ya, karena firman Tuhan berkata, ya mari kita lihat dari Markus 4 ayat 20. 1-2 ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji nama Tuhan ya. Jadi saudara yang dia tuai itu lebih daripada yang dia tabur, ada 30 kali lipat, ada 60, ada 100 kali lipat. Tentu saudara suka yang mana? 100 kali lipat kalau bisa. Ya, lalu saudara hitung-hitunglah. Ya, hari ini aku menabur berapa saudara? Nah, saudara kasih nama saudara hitunglah ya. Berarti kalau kali 30 berapa ya? Kali 60 berapa ya? Kali 100 kali lipat berapa ya? Saudara yang kasih nama Yesus itu pikiran saudara ya. Pikiran Tuhan ajaib. Amin. Lebih daripada itu bisa Tuhan berikan. Haleluya. Puji nama Tuhan, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi nah apa yang saudara tuai tentu lebih daripada apa yang saudara tabur. Jadi mari lakukan saudara dengan setia, amin. Karena firman Tuhan ini pasti digenapi dalam kehidupan saudara ya. Saudara tidak perlu mikir kalau bagaimana nanti caranya Tuhan melipat gandakan. Nanti kita akan lihat saudara ya. Saudara bisa tenang saja, yang penting saudara lakukan, Tuhan akan berkarya. Haleluya, banyak cara Tuhan akan menyatakan bagaimana caranya, bagaimana jalannya supaya saudara bisa menuai berlipat kali ganda. Haleluya, Tuhan punya banyak cara, siapa saja bisa Tuhan pakai. Amin. Yang penting saudara setia. Haleluya, setia terus saudara lakukan, kerjakan saudara ya. Tanpa saudara melakukan, saudara tidak akan mendapatkannya, benar. Ya jadi jangan saudara harapkan saudara menuai kalau saudara tidak melakukan taburan, tidak akan bisa saudara. Ya, jangan harapkan saudara kasih nama Yesus, ya, saudara mendapatkan berlebih, tapi saudara tidak pernah ini menabur tadi. Tidak bisa. Itu bukan caranya Tuhan. Oh kan ini hidup kita dalam Tuhan kan oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Sesekali bisa, tapi seterusnya nggak bisa seperti itu saudara. Nanti saudara tidak akan bertumbuh. Haleluya.
Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara tidak menjadi dewasa. Kalau saudara tidak menjadi dewasa, tidak sepadan dengan Tuhan. Saudara nanti bisa tinggal, tidak bisa menjadi pengantin Kristus pada akhir zaman nanti. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi mari saudara berpegang teguh pada firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara. Dari Matius 7 ayat 12. Kalau boleh saudara catat. Supaya firman Tuhan ini menjadi milik saudara. Ya, haleluya. Kalaupun firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak kembali sia-sia, ya, tapi berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Tapi ada bagian yang harus saudara kerjakan, yaitu mencatatnya, mendengar mencatatnya, saudara masukkan ke hati saudara, ya, supaya tersimpan dan firman Tuhan ini menjadi milik saudara. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi tidak lebih. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, ya, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kamu dahulu melakukannya supaya orang lain melakukannya kepadamu. Amin. Jadi benar saudara, kalau mau menuai tabur dahulu apa yang saudara inginkan supaya orang lain perbuat kepadamu. Lakukan dahulu, maka itu akan jadi. Amin. Jadi dalam hidupmu dan juga akan berlipat kali ganda. Haleluya, itu samanya berarti saudara sudah menabur, berarti Tuhan akan lipat gandakan sehingga saudara menuai. Haleluya, saudara akan menuai berlipat kali ganda. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Jadi dikatakan saudara, mari perbuat demikian juga kepada mereka. Nah ini sepertinya sulit, ya, saudara kasih nama Yesus, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu mau orang lain perbuat demikian kepadamu, lakukan dahulu. Ya, kamu harus melakukan dahulu kepada orang lain, maka orang lain akan melakukannya kepadamu. Amin. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti sudah digenapi saudara. Amin. Sudah digenapi. Berarti Tuhan mau supaya kita melakukan firman Tuhan. Amin. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan tetapi melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka lagi yuk Matius 18 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan, lepaskan saudara. Amin. Lepaskan kasih tadi, haleluya. Lepaskan kebaikan-kebaikan. Nah ya, saudara kan masih dunia, kita masih dunia. Jadi lepaskan saudara. Lepaskan, haleluya, lepaskan senyumnya, lepaskan saudara perbuatan baiknya, lepaskan imannya, lepaskan doanya. Maka akan terlepaslah di sorga. Amin. Akan Tuhan lepaskan dan itu akan menjadi milikmu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi sorga saudara juga akan mengerjakannya. Jikalau saudara mengerjakan. Tapi kalau saudara tidak mengerjakannya, maka sorga tidak akan mengerjakannya. Sorga akan berdiam. Jadi saudara mari lepaskan. Jadi tidak hanya berdoa ya. Kami ikat apa yang kami ikat di dunia akan terikat di sorga. Oke lah saudara ya. Saudara ikat roh jahat dalam nama Yesus. Ya, segala pekerjaan setan saudara ikat. Oke lah ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, Tuhan akan mengikatnya. Karena saudara, oke ya. Karena itu juga ada pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara kasih nama Yesus, kita tidak hanya cukup berkata apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Apa yang kamu lepaskan? Roh Kudus, oke, puji nama Tuhan. Tapi Roh Kudus itu kan yang sudah ada di dunia ya. Haleluya. Sekarang apa yang kamu lepaskan? Apa saudara? Banyak hal saudara, haleluya. Coba lihat dulu dirimu. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Firman Tuhan, oke, puji nama Tuhan. Lepaskanlah saudara, ucapkan. Amin, ucapkan firman Tuhan tersebut. Oh saya memiliki iman bu, oke. Haleluya. Ucapkan saudara, lepaskan iman itu. Amin. Kemudian apa lagi saudara? Oh saya memiliki kasih, lepaskan saudara. Haleluya. Maka itu akan menjadi milik saudara. Saudara memiliki apa? Damai daripada Tuhan, oke lepaskan. Maka itu akan terlepas padamu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Jadi ini saudara bukan hanya
nah pekerjaan, nah di bumi ini saja, tapi juga nah sorga juga turut bekerja. Karena ini adalah kebenaran, karena ini adalah firman Tuhan. Maka Tuhan, saudara akan mengerjakan firman-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita harus melepaskannya saudara supaya nah ya di dunia ini maka akan terlepas di sorga. Puji nama Tuhan, berarti Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang saudara ini tabur, yang saudara lepaskan. Sehingga saudara akan menuai berlipat kali ganda. Kalaupun saudara, kehidupan saudara berkata, oh ini kan masa sukar, ini kan masa sulit. Tapi firman Tuhan saudara tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Firman Tuhan berkuasa saudara menyatakan kehendaknya. Oke, puji nama Tuhan. Dikatakan saudara yang kasih dalam nama Yesus dari Markus pasal 6 ayat 26 sampai 29. Mari kita lihat bagaimana ya caranya Tuhan bekerja. Di sini saudara kita akan melihatnya. Kita baca bersama-sama ya. Dengan jelas. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. 1, 2 ya. Lalu kata Yesus, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Lihat saudara kasih dalam nama Yesus ya. Jadi nah bagaimana caranya ya supaya nah benih itu bisa bertumbuh. Inilah saudara karya Tuhan dengan luar biasa. Saudara mungkin berkata kan ada tanah, kan ada pupuknya. Ya tanah itu kan mengandung ini ya saudara. Mungkin jurusan pertanian mengerti. Tapi kalau Tuhan saudara tidak turut bekerja itu bisa tidak terjadi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ada petani gagal kan. Dia sudah belajar saudara. Dia sudah buat segala cara. Dia sudah buat saudara pupuknya segala sesuatunya. Nah bisa gagal saudara. Jikalau Tuhan tidak turut bekerja. Jikalau Tuhan tidak memberkatinya. Kayaknya tadi katakan. Lalu kata Yesus beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur setelah. Nah saudara benih itu ditaburkannya di tanah. Maka petani itu pun tidur. Ya. Dan pada siang hari ia bangun. Lihatlah saudara ya. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Yang mengeluarkan tunas saudara bukan petani itu ya kan. Tanamnya kemudian ayolah dikeluarkannya saudara. Ini ya tunas-tunas. Tidak saudara ya. Tapi dikatakan benih itu mengeluarkan tunas. Amin. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Tidak diketahui petani itu saudara. Itu kan karya Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saudara juga tidak mengerti bagaimana ya aku bisa menuai. Dengan keadaan seperti ini bagaimana aku menuai. Sekarang keadaan sukar, keadaan sulit. Ya banyak yang sudah diberhentikan atau dirumahkan. Ya kan. Kemudian saudara yang kasih nama Yesus ya. Kemudian apa? Jam kerjanya dikurangi. Loh bagaimana ini aku bisa menuai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi firman Tuhan berkata saudara, hidup saudara itu ditentukan oleh firman Tuhan. Tidak usah pikirkan itu semuanya. Amin. Haleluya. Bagian saudara lakukan, kerjakan. Haleluya. Kerjakan, lakukan. Amin. Apa yang bisa saudara kerja, lakukan. Berarti kan saudara itu lagi melepaskan. Amin. Lagi menabur. Saudara tidak tahu bagaimana caranya supaya saudara menuai berlipat kali ganda. Karena Tuhan akan membukakan jalan bagaimana caranya. Amin. Kemudian dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Lihatlah saudara ya. Jadi bumi itu diperintahkan untuk mengeluarkan buah. Supaya bisa dituai loh. Karena sudah ditabur tadi. Tidak bisa tidak. Harus sudah dituai. Setiap yang ditabur itu harus dituai. Amin. Makanya bumi mengeluarkan buah. Mula-mula apa? Tangkainya. Lalu apanya saudara? Bulirnya.
Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, memang ada waktunya saudara, ada prosesnya. Tuhan juga lihat kesetiaan saudara. Tuhan juga melihat iman saudara. Amin. Tuhan juga melihat kepercayaan saudara kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Haleluya. Tuhan juga melihat bagian saudara, apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan. Tidak saudara yang kasih nama Yesus, saudara ini tabur lalu kemudian saudara bermalas-malas ya. Seperti firman Tuhan minggu kemarin, haleluya. Malas dengan rajin ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara mengharapkan banyak. Tapi saudara cuma tabur begitu aja, udah. Sekali saja, tidak setia. Lalu saudara pun berharap menuai berlipat kali ganda. Itu sama dengan apa saudara? Kemalasan ya. Tidak seperti itu, haleluya. Tapi lakukanlah saudara yang benar, apa yang harus saudara lakukan, amin. Apa yang harus saudara kerjakan, karena tiba saatnya saudara pasti akan menuai. Ya, pasti saudara. Ya, jangan katakan, oh paling nanti setelah pandemi COVID-19 ini aku baru bisa menuai. Itu kan pikiran saudara. Itu perkataan saudara. Itu kebenaran saudara. Perkataan, pikiran dan kebenaran saudara itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan pikiran Tuhan. Bertentangan dengan apa saudara? Dengan kebenaran Tuhan. Enggak benar, itu tidak akan jadi. Yang jadi itu adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin. Sepanjang kita tetap di dalam kebenaran. Sepanjang kita melakukan kebenaran tadi, saudara, maka Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Situasi dan keadaan saudara itu bisa membuat seseorang itu menjadi apa ya? Berlipat kali ganda apanya? Ya, ketakutannya, kekhawatirannya. Ya, kalau situasi keadaan sulit atau sukar. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, sebelum terjadi saudara kesulitan, kesukaran, bisa saja ketakutannya itu hanya berapa? 30% secara manusia ya. Kelam memiliki saudara ini ketakutan. Tapi saudara dengan keadaan ya, dengan keadaan yang sulit, dengan keadaan yang sukar, nah ini bisa menambah apa? Ketakutannya itu bisa bertambah, kekhawatirannya itu bertambah. Seharusnya tidak seperti itu. Amin. Karena anak-anak Tuhan itu hidup ditentukan oleh firman Tuhan. Jadi situasi keadaan sulit sukar itu saudara ini menggeser iman, menggeser kepercayaan anak Tuhan. Ya, supaya tidak fokus pada Tuhan, tidak fokus pada firman Tuhan, tidak fokus lagi kebenaran. Tapi apa saudara? Digeser, fokus kepada keadaan situasi tadi yang sulit dan sukar tadi. Dia pun hidup di sana. Dia ubah saudara. Ya, dia sendiri mengubah firman Tuhan tadi. Para firman Tuhan berkata firman Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi ini oke, boleh berubah. Bisa saja saudara. Haleluya. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tapi firman Tuhan itu akan digenapi. Janji Tuhan itu akan digenapi di bumi ini sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi supaya kita mengerti saudara bagian kita, bagian saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalaupun oke lah adalah aturan-aturan saudara ya. Yang diberikan dari pemerintah saudara bagaimana supaya kita bisa bersikap oke. Sepanjang itu saudara ya, nah tidak bertentangan dengan firman Tuhan iman saudara, mari lakukan kerjakan. Tapi satu hal saudara, saudara harus apa? Percaya kepada firman Tuhan. Berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Karena tiba saatnya saudara dia akan menuai. Sebab musim menuai akan tiba bagi setiap anak Tuhan yang sudah menabur.
Sesulit bagaimanapun, sesukar bagaimanapun keadaan hidup saudara, situasi kehidupan saudara, firman Tuhan sanggup digenapi dalam hidupmu. Amin. Oke, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara dari Yeremia pasal 17 ayat 8. Nah, bagaimana kehidupan anak Tuhan. Ya, sehingga dia tidak khawatir dalam tahun kering dan dia tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti dia tidak berhenti saudara untuk menuai. Kita baca bersama-sama Yeremia pasal 17 ayat 8. 1, 2 ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah sebenarnya kehidupan anak-anak Tuhan saudara ya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, bukan jauh dari air. Bukan jauh dari hadirat Tuhan, amin. Bukan jauh dari firman Tuhan. Bahkan dikatakan saudara, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bahkan dia masuk lebih dalam lagi sampai ke batang air. Bukan hanya di tepi. Amin. Nah, kalau begini kehidupan anak Tuhan, dikatakan saudara, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, luar biasa. Disinilah Tuhan berkarya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi keadaan kesulitan dunia ini saudara, kesukaran dunia tidak menimpa kehidupannya. Kenapa? Anak Tuhan tadi ditanam di tepi air. Selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Selalu dekat dengan firman Tuhan. Bahkan masuk lebih dalam lagi. Hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Membuat dia tidak apa saudara? Mengalami datangnya panas terik. Tidak mempengaruhi kehidupannya. Tidak mempengaruhi saudara kehidupan dari pohon tadi. Kenapa? Saudara kasih nama, sumber airnya kan cukup. Panas terik tadi saudara tidak mempengaruhi dia saudara untuk bertumbuh. Amin. Tidak mempengaruhi dia untuk berbuah. Kenapa saudara? Ya, persediaan air tadi cukup membuat tanaman tadi untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah. Jadi tidak takut. Walaupun ada panas terik, tidak takut. Amin. Dan daunnya tetap hijau, tetap segar. Haleluya. Manusia rohnya tetap segar. Amin. Imannya tetap kuat. Haleluya, rohnya tetap bernyala-nyala. Amin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir saudara. Haleluya, saudara jangan perpanjang khawatir saudara sampai akhir Desember. Ya, jangan perpanjang. Ya pasti ini nanti pandemi selesainya ini dengar-dengar kan nanti tahun 2021 baru apa saudara ya? Dilakukan vaksin secara ini ya global bersama-sama. Oh berarti nanti baru tahun 2021 ini baru selesai. Jangan saudara, hari ini selesaikan, amin. Ada Tuhan dalam hidupmu, haleluya. Ada firman Tuhan dalam hidupmu, amin. Pegang teguh firman Tuhan, lakukan saudara, maka jadi. Haleluya, lepaskan imanmu, maka terlepas dari sorga. Haleluya, lepaskan saudara. Ya, lepaskan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih nama Yesus ya. Bahkan dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara ya, ini banyak kesaksian daripada anak Tuhan tentunya ya. Nah ya, di masa sulit ini saudara, dia tetap apa? Tetap apa saudara? Menuai. Tidak kurang bahkan bertambah, karena apa? Tuhan berkarya dengan luar biasa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Dunia saudara bisa kekurangan, bisa saudara makannya dikurangi ya. Seharusnya dia makan 3 kali jadi 2 kali. Nah ya, atau sekali saudara, itu pun saudara. Nah biasanya ya apa dikurangi ya. Porsinya juga dikurangi. Nah dunia bisa seperti itu saudara. Nah ya karena ini akibat dari kesukaran-kesukaran saat ini.
Nah seharusnya saudara dia dapat income. Nah 5 juta tapi karena keadaan ini menjadi kurang. Jadi berapa? Dari 2.500.000 misalnya saudara. Tetapi anak-anak Tuhan jangan terima. Amin. Haleluya. Karena hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya kesulitan, kesukaran saat ini tidak terjadi dalam hidupmu. Amin. Tuhan berkarya dengan luar biasa. Yang penting lakukan bagianmu. Jangan pikirkan bagaimana, banyak yang sulit kok, banyak yang sukar, banyak yang kekurangan kok. Banyak cara Tuhan. Amin. Kalau kau setia terus selama ini melakukan apa yang menjadi bagianmu, saudara yang kasih dalam nama Yesus, maka engkau akan menuainya. Percayalah saudara ya, sesulit bagaimanapun keadaan ini tidak akan mempengaruhi firman Tuhan, tidak akan berkurang. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara yang kasih nama Yesus ya. Bagaimana ini Elia. Saya percaya saudara semuanya sudah tahu Elia. Nabi Elia. Oke, puji nama Tuhan ya. 1 Raja-Raja 17. Dan juga ini ya janda yang di Sarfat. Lihatlah saudara ya. Kita baca dahulu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Sampai 6. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari luar biasa, tidak kelaparan. Haleluya. Terpelihara kehidupan Elia saudara ya. Padahal pada saat itu apa saudara, lagi ada apa? Kekeringan ya. Karena dikatakan tadi saudara ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi hujan tidak turun saudara. Firman Tuhan berkata dalam kitab apa itu? Yakobus ya. Berapa lama? Hujan tidak turun. Kemudian Elia berdoa, hujan pun turun. Selama 3 tahun 6 bulan. Ditanya dijawab saudara ya. Itu namanya kaya dengan firman Tuhan. Jangan kebingungan berapa ya? 1 tahun ya. 3 tahun 6 bulan. Kemudian Elia pun berdoa, hujan pun turun. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi selama 3 atau 6 bulan hujan tidak turun, berarti terjadi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan berarti ada kelaparan, ada kekurangan saudara. Tapi lihatlah, hidup Elia itu tetap terpelihara, tidak kekurangan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, yang melayani Elia ini siapa? Tuhan. Tapi Tuhan memakai siapa? Burung gagak. Burung gagak ini dikatakan ini adalah burung yang paling apa saudara? Paling rakus. Kalau paling rakus saudara, ya biasanya itu kikir atau apa saudara? Biasanya pelit ya, pelit atau ini saudara pemurah. Ya kalau rakus itu berarti jangan. Nah ya jangan, nanti aku kurang, tidak cukup, aku saja belum kenyang. Tetapi lihatlah saudara yang kasih nama Yesus ya, Tuhan pakai burung gagak loh, burung yang rakus saudara. Tuhan pakai. Untuk apa saudara? Melayani Elia, untuk supaya kehidupan Elia ini terpelihara. Lihatlah kuasa Tuhan saudara bekerja dengan luar biasa ya. Burung gagak itu patuh kepada Tuhan. Ya, burung gagak antarkan. Apa tadi saudara katakan ya? Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging. Roti dan daging saudara ya kepada Elia.
Ya, saudara yang kasih nama Yesus, jadi pada pagi hari, Gagak, hari ini ada roti dan daging. Yuk antar kepada hambaku Elia. Burung gagak pun pergi saudara. Mengantar saudara ya. Kemudian petang begitu juga. Ayo burung gagak, ini sudah petang. Nabiku Elia itu sudah lapar. Ya mari antar ini roti dan dagingnya. Burung gagak pun saudara patuh. Pergi mengantar, tidak nyimpang loh. Haleluya. Nah ya tidak menyimpang, tetapi saudara tepat pada tujuan, diantar. Nah kepada ini tadi ya, kepada Elia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya jadi terpeliharalah kehidupan daripada Elia ini. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kenapa saudara ya? Karena Elia ini saudara hidup di dalam Tuhan. Amin. Pastilah Tuhan perhatikan kehidupan Elia. Kalau saudara di dalam Tuhan tentu Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Bagaimana supaya saudara tidak kekurangan. Haleluya. Bagaimana supaya saudara tidak gagal. Bagaimana supaya saudara tidak tidak dalam ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja supaya saudara bisa menuai. Yang penting saudara sudah menabur. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kehidupan Elia ini terpelihara. Siapa yang mau hidupnya terpelihara pasti berkata, oh saya, pasti semua berkata saya. Ya apalagi saat ini, kalau bisa terpelihara lah. Ya jangan kekurangan. Kalau bisa makannya jangan kurang ya. Biasanya kan makan 3 kali sehari. Ya maunya seperti itulah. Kalaupun keadaan ini sulit, sukar. Kalau bisa ya beasiswa dari orang tua itu juga kalau bisa jadi dikurangi. Ya tetap yang bekerja kalau bisa gajinya jangan dikurangi lah. Ya kalau bisa ya bertambah. Tuhan berkarya dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakannya saudara ya. Jadi lakukan saja bagian saudara. Saudara kasih dalam nama Yesus. Saudara pasti dengar ya banyak kesaksian bagaimana saat seperti ini banyak anak-anak Tuhan ya. Dia tetap menuai terus saudara, menuai. Bahkan berlipat kali ganda. Bahkan lebih saudara daripada sebelum ada ini tadi, COVID-19. Luar biasa. Karena Tuhan berkarya tentu dia sudah melakukan apanya? Bagiannya. Maka Tuhan memelihara kehidupannya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara, satu lagi tadi. Dari 1 Raja-Raja 17 ya, kita lihat ini sekarang janda ini Sarpat. Yuk ayat 7 sampai ayat 9. 1-2 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Lihat saudara ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah jadi hidup terus saudara dalam firman Tuhan. Supaya hidupmu di dalam kehendak Tuhan ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perempuan itu menjawab, ayat 12 saya inikan aja ya. Nanti saudara baca di rumah lah ya. Waktunya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi kita lihat kembali saudara ayat yang seterusnya. Ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi, janda di Sarfat ini tidak kekurangan, dia terus menuai di masa yang sukar. Di masa kekurangan tetap menuai, di masa yang sukar tetap menuai. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya,
Seharusnya janda dan anak tadi dikatakan, oh ini aku tinggal mengolah, hanya untuk sekali makan saja. Sesudah kami makan ini kami mati, karena nggak ada lagi persediaan. Tidak ada lagi saudara. Ya, jadi itu terakhir. Itu terakhir saudara, untuk dimakan dan minum. Sesudah itu matilah. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, lihatlah. Ya, janda di Sarfat ini apa? Mau mendengarkan firman Tuhan dan mau menabur. Seharusnya kan memang takut, dia ini aja sudah kurang. Untuk kami berdua saja sudah kurang, dan inilah terakhir. Ini terakhir, sesuai ini kami mati. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, janda di Sarfat mendengarkan firman Tuhan. Ya, disampaikan oleh Elia. Buat dahulu untukku, sudah itu buat untukmu dan untuk anakmu. Maka firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lihatlah saudara yang kasih nama Yesus, selama 3 tahun 6 bulan terpelihara. Ya, padahal itu seharusnya makan yang terakhir. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, janda di Sarfat ini terus menuai, terpelihara kehidupannya. Tidak jadi mati saudara, tapi berkelimpahan. Karena 3 tahun 6 bulan saudara bisa makan dan minum. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan ini juga berlaku pada saat ini. Karena dunia ini saudara yang kasih nama Yesus, bisa saja saudara mengalami kesulitan-kesulitan yang lebih lagi daripada saat ini. Bisa saudara. Ya, tapi percayalah, tidak kebetulan saudara diselamatkan Tuhan, tidak kebetulan saudara dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan masih berlaku, sesulit bagaimanapun, sesukar bagaimanapun dunia ini saudara, firman Tuhan masih tetap berlaku. Amin. Janji Tuhan masih tetap berlaku, tidak bisa dibatasi. Yang membatasi itu sebenarnya apa? Pikiran kita. Ya, pikiran kita, perasaan kita saudara, ya, sehingga membatasi. Kita pun menyimpang, kita keluar daripada firman Tuhan. Akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan. Saudara tidak melakukan firman Tuhan, makanya saudara tidak menuai. Jadi lakukan firman Tuhan saudara. Haleluya. Kalaupun saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, seolah-olah saudara ini dituntut untuk dimaklumi. Maklumlah. Kan zamannya saat ini, keadaan ini kan begini, maklumlah. Untuk mengurangi firman Tuhan. Tidak bisa saudara. Haleluya. Firman Tuhan itu tetap dikerjakan bagaimanapun keadaan situasi dunia. Amin. Sesukar sesulit bagaimanapun dunia ini saudara, firman Tuhan itu seharusnya tetap dilakukan, dikerjakan oleh anak Tuhan. Jangan saudara kurang-kurang, jangan saudara katakan maklumlah, dimaklumi ya. Keadaannya seperti ini, maklumlah aku gak setia, maklumlah aku tidak berdoa, maklumlah aku tidak beribadah, maklumlah ya aku tidak apa, menabur. Jadi saudara dimaklumi saudara. Berarti saudara sudah mengurangi firman Tuhan, makanya saudara yang kasih nama Yesus, Tuhan tidak berkarya dalam hidupmu karena kau tidak melepaskannya di dunia, maka Tuhan juga tidak melepaskan berkatnya dalam kehidupan. Oleh sebab itu saudara yang kasih nama Yesus, mari tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Lakukan saudara, ya. Kalaupun ada, mungkin saudara lihat dia tidak melakukan, jangan ikutin. Kenapa saudara ikutin? Ikuti firman Tuhan. Amin. Makanya dengarkan firman Tuhan seperti ini saudara. Ya. Nah seperti Elia. Dia kan dengarkan firman Tuhan. Pergi, dikatakan pergi. Dengarkan saudara firman Tuhan. Amin. Jangan dengarkan dunia dan keadaan. Apalagi kalau itu membuat saudara bingung, membuat saudara khawatir, membuat saudara mengurangi firman Tuhan. Maka dikurangilah saudara berkat Tuhan dalam hidupmu. Dikurangi saudara yang kasih nama Yesus ya. Tuayanmu. Karena kau menabur juga sudah kurang. Ya kalau saudara menuai. Haleluya. Karena firman Tuhan tidak bisa dikurangi. Amin. Dan juga tidak bisa ditambahi. Jadi sepenuhnya. Amin. Haleluya. Saudara harus percaya, saudara tetap lakukan. Kalaupun keadaan berusaha untuk menggeser saudara daripada firman Tuhan, saudara jangan mau. Karena itu akan membuat dirimu tidak akan menerima janji Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak akan digenapi dalam hidupmu. Oke, puji nama Tuhan. Satu lagi saudara, Galatia 6 ayat 9. Nah ini tadi. Maka jadilah
dalam kehidupanmu. 1, 2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, jikalau saudara tidak menyimpang, jikalau saudara tidak mengurangi firman Tuhan, jikalau saudara, nah ini tadi, saudara kasih nama Yesus ya tidak keluar daripada firman Tuhan, maka saudara akan menuai. Tepat pada waktunya saudara akan menuai. Oleh sebab itu yuk mari lakukan terus menerus. Amin. Lakukan terus saudara apa yang menjadi bagianmu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, maka firman Tuhan akan digenapi. Engkau akan menuai di masa sukar, di masa sulit dunia ini saudara ya. Bukan hidupmu tidak sukar sebenarnya, tidak sulit. Dunia ini yang sulit dan sukar. Tapi saudara bisa menuai. Karena saudara hidup dalam firman Tuhan dan saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Tuhan selalu ada dalam hidup kita saudara ya. Di setiap musim hidup kita bagaimanapun keadaan saudara. Tuhan selalu bersama-sama denganmu. Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Di dalam setiap musim hidup kami. Karena Engkau setia. Kau setia pada firman-Mu. Kau setia menggenapinya Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Mari angkatlah hatimu dan kedua tanganmu kepada Tuhan. Nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama-sama denganmu. Amin Tuhan Yesus, jadilah bagi setiap umat-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus.
kasih setiamu Tuhan. Di setiap musim hidup kami Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab Engkau setia Tuhan. Engkau juga setia kepada firman-Mu. Engkau setia kepada perkataan-perkataan firman-Mu. Langit dan bumi ini boleh berlalu, tapi firman-Mu Tuhan Engkau genapi. Di bumi ini sempurna dan segera. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan percaya padamu, percaya pada firman-Mu Tuhan, dan melakukan firman-Mu Tuhan dengan setia terus menerus Tuhan. Mereka tidak berubah Tuhan Yesus, tapi mereka tetap setia melakukannya. Kalaupun keadaan hidup mereka, situasi keadaan dunia ini sukar sulit, tapi mereka tetap percaya padamu, tetap percaya pada firman-Mu, tetap melakukan firman-Mu Tuhan. Karena hidup umat-Mu ditentukan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang jadi atas hidup mereka. Biarlah mereka melakukannya. Mereka bisa menuai Tuhan. Di masa sukar sulit dunia ini, mereka bisa menuai. Karena mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Mari pemuda-pemudi angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu. Berjanjilah, berkomitmenlah bahwa engkau tetap percaya pada Tuhan, tetap percaya pada firman Tuhan. Dan engkau tetap melakukan firman Tuhan dengan setia. Engkau tetap menabur dan melepaskan apa yang ada padamu, kau melepaskannya sehingga terlepas di sorga. Apa yang kau tabur maka Tuhan akan memberkatinya sehingga kau menuai berlipat kali ganda. Semakin banyak engkau menabur, semakin banyak engkau akan menuai. Semakin banyak engkau menabur, semakin banyak engkau menuai. Karena Tuhan sanggup melipat gandakan. Jikalau engkau mau berhasil, mau berkemenangan dalam segala hal, jikalau engkau mau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, mari lakukan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Lepaskanlah. Lepaskanlah supaya sorga melepaskannya bagimu. Amen. Supaya sorga berkarya dalam hidupmu. Dan kau akan benar-benar menikmati janji Tuhan. Karena Tuhan menggenapinya dalam hidupmu. Bapa yang baik, biarlah setiap pemuda-pemudi ini Tuhan tidak terbawa arus dunia. Dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Tapi mereka tidak terbawa Tuhan. Karena mereka berpegang teguh pada firman-Mu. Mereka melakukan firman-Mu Tuhan. Karena hidup mereka ditentukan oleh firman. Biar itu jadi Tuhan. Jadi atas setiap umat-Mu ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi Tuhan atas setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Benar-benar Tuhan ada dalam hidup mereka. Benar-benar firman Tuhan ada dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka tidak menguranginya. Tapi mereka akan melakukannya terus-menerus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Firman-Mu Tuhan Yesus sudah diterima oleh umat-Mu Tuhan. Meteraikanlah supaya firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu sudah bekerja luar biasa.
Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan pada firman Tuhan, roh duniawi. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap umat Tuhan, tinggalkan pemuda dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Firman Tuhan bekerja terus atas kehidupan setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.